komunikasi pondok pesantren. Dulu ya, KPP itu kalau yang saya ingat waktu itu Pak Kiai almarhum dan saya sebagai sekretarisnya. Oh bukan ya? Pak Kiai pernah. Dan sekarang namanya Forum Pondok Pesantren FPP. Hadir secara langsung Pak Ketua Umum dari Forum Pondok Pesantren Pak Kiai Haji Aman Samsul Parang, dan mungkin sekretaris umumnya Edin Sajidin. Ada ya Pak Edin ya. Sekali lagi selamat datang di DPRD Kabupaten Kuningan. Mohon maaf bisa bertemu dengan para kiai di saat para kiai ada yang perlu disampaikan kepada sebuah penghormatan yang luar biasa. Oke, silakan. Ini Pak Kiai Maksud, Ketua RMI Nahdlatul Ulama, sama-sama memimpin pondok pesantren. Hanya bedanya ini spesialis Nahdlatul Ulama, ini termasuk yang bukan Nahdlatul Ulama. Ya. Allah berkata. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi siddiqi wal amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Dr. Andes Haji Musasi MSD sebagai wakil pimpinan DPP Kabupaten Kuningan, unsur pimpinan berarti masuk. Terima kasih yang telah menerima kami dengan tema yang amat istimewa di ruangan Komisi 2. Mudah-mudahan dari Al-Mutajam ada yang dari pesantren Al-Anwar KP Maksud, Ketua Rabithah Ma'had Islam, yang dari Nahdlatul Ulama, dari Hamida. Saya di sini menyampaikan hasil musyawarah. Jadi pada tanggal 1 Juni kita Forum Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh pesantren modern dan pesantren tradisional mengadakan musyawarah yang intinya mensikapi surat edaran Kementerian Agama nomor 15, kemudian mensikapi tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang memang secara tekstual atau secara klausulnya memang ya, di sini kami ketika rapat berembuk sepakat bahwa yang namanya santri tidak boleh lama-lama di masing-masing karena ini sangat berisiko, terutama kepada akhwat belajar tidak efektif dan banyak hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan, sehingga sepakat kami baik yang dari pesantren modern, pesantren tradisional sepakat bahwa santri itu kedatangannya berarti 2 fase. Fase pertama yaitu tanggal 15 Juni. Fase kedua 13 Juli. Yang dimaksud dengan fase pertama 13 Juni itu adalah pengurus dan yang senior dan yang bukan dari zona merah. Kemudian tanggal 13 Juli itu fase kedua supaya sinkron dengan agenda pendidikan nasional. Pada 13 Juli kita bisa mendatangkan para santri di pondok pesantren dengan tetap kita patuh terhadap SOP dan protokol kesehatan. Namun saya lagi terbentur ya dengan masalah pembiayaan atau finansial, sehingga ada poin-poin yang memang kami sengaja sampaikan kepada Bupati
Jadi poin ini juga disampaikan berhasil dengan Bupati. Bupati juga merespon tapi sifatnya masih general, belum ada levelnya, dan tidak tahu bagaimana apakah memang berbentuk ke dana atau memang berbentuk barang, sehingga sampai sekarang kami minta dijelaskan. Kenapa kok kita hadir ke legislatif? Supaya fungsi legislatif ini adalah sebagai lembaga badan pengawas dan sekaligus lembaga yang punya otoritas budgeter kan, juga termasuk ke bagian regulasi. Sengaja supaya ada kesinkronan antara legislatif dengan pemerintah daerah. Silakan Kiro. Di satu sisi kita sangat membutuhkan kehadiran santri di pesantren, karena memang kalau umpamanya kosong dan dikosongkan pesantren itu nanti korup, pesantrennya korup itu bahasa Arab. Jadi bisa rapuh, bisa rusak, bisa apa. Kondisi pesantrennya nanti diisi dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas. Maka di sini kita punya inisiasi. Pokoknya kita harus rapat, kemudian putusan, audit ke bupati dan audit ke pimpinan dewan. Alhamdulillah Pak Ujang merespon sangat baik sekali. Sehingga nanti Pak Ujang mas'ulun sangat bertanggung jawab untuk terjadinya sinkronisasi sinergitas antara dewan dengan pemerintah daerah. Dan kami juga pernah baca di sini Pak Ujang tentang adanya sinyal baik dari gubernur. Nanti mungkin disinkronkan bagaimana gelontoran dana dari gubernur, kemudian ada berapa kemampuan dana dari pemerintah daerah. Yang jelas pesantren itu adalah anak bangsa, generasi bangsa ke depan yang harus diperhatikan. Kalau seandainya kami misalnya, oke, kami akan mematuhi protokol kesehatan, tapi terus dananya dari mana? Selama ini ketika santri pulang, ya, ketika diberi kebijakan 50% bayar, santri 50% yang di rumah bayar ke pesantren, itu yang bayar hanya 20%, 20% ke saya. Mungkin yang lain lebih besar, nggak tahu. Katanya turun kurang lebih 60%. Nah ini juga. Jadi saya katakan di sini ada yang disebut direct cost, ada yang indirect cost. Direct cost itu maksudnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Jangan sampai santri begitu datang tidak steril gitu kan. Maka harus adanya pemeriksaan, bagaimana pemeriksaan tentang rapid test itu juga harus. Misalnya saya ada 100 santri, 100 kali 500 sudah berapa? Dirempolkan ini total santri berdasarkan emis yang ada itu 10.000 santri. Jadi itu mati loh. Jadi 10.000 santri ini apabila per santri misalnya dianggarkan 1 juta sudah berapa? Di sini sudah ada RAP-nya Pak Ujang, ya, pimpinan yang terhormat juga sudah baca. Jadi anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih 10 miliar. Kita tidak melihat pesantren mana, karena memang saya bertanggung jawab untuk memayungi semua pesantren, baik modern, baik yang tradisional atau salafiah. Maka semua santri yang ada di Kuningan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak nanti image-nya negatif, sehingga akan melahirkan presiden buruk dunia birokrasi.
Jadi tidak usah panjang-panjang karena ini audit yang pertama, udah nanti kita juga ada audit yang berikutnya. Setelah nanti normal kita juga kan audit tentang kalau Perda dirinya dapat anggaran. Sekarang ada undang-undang pesantren, ya. Itu juga sebagai sinyal awal, maka harus jelas nanti ke depan harus ada anggaran untuk pondok pesantren. Itu nanti akan digodok lagi. Pondok pesantren. Yang induk organisasinya ada 2. Yang pertama FPP, Forum Pondok Pesantren, yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Aman Samsul Falah. Yang kedua RMI Nahdlatul Ulama, yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Maksum Abdullah. Nah, kedua induk organisasi ini dengan perwakilan pimpinan pondok pesantrennya menyampaikan aspirasi, dan sebenarnya aspirasinya sama seperti yang disampaikan kepada Pak Bupati. Beberapa hari yang lalu, menurut para kiai yang menyampaikan aspirasi tadi, para beliau ini sudah bertemu dengan Pak Bupati dengan aspirasi yang disampaikan persis sama, yaitu para pimpinan pondok pesantren ingin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terhadap pondok-pondok pesantrennya dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Karena apa? Karena memang di antara sekian banyak pondok pesantren itu mayoritas belum bisa, baik secara sarana dan prasarana maupun secara mental itu belum bisa melakukan persiapan terhadap memasuki kehidupan dengan kenormalan baru atau AKB, adaptasi kebiasaan atau kehidupan baru. Contoh misalnya tadi disampaikan, kami belum bisa memberikan masker kepada seluruh santri yang datang ke pondok pesantren. Kami belum menyediakan tempat cuci tangan dengan sabunnya, yang itu merupakan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kami juga belum bisa melakukan himbauan pemerintah soal social distancing dan physical distancing yang harus dilaksanakan di pondok pesantren. Harapan pondok pesantren pertama, pemerintah hadir di pondok pesantren untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan COVID-19, terkait dengan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan ke depan di pondok pesantren. Yang kedua, pondok pesantren itu juga membantu pemerintah membantu kami pondok pesantren, kata para kiai, dalam hal menyediakan sarana prasarana, kemudian juga hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan pengajaran di pondok pesantren. Dan saya sampaikan tadi, pertama, kalau memang para kiai sudah ketemu dengan Pak Bupati, insya Allah Pak Bupati akan merespon itu. Seberapa besar respon Pak Bupati, kita lihat perkembangan. Kata saya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya pimpinan DPRD, Badan Anggaran DPRD itu telah menyampaikan beberapa kali kepada pemerintah daerah soal perhatian pemerintah kepada pondok pesantren. Dan saya secara pribadi sebagai salah seorang pimpinan DPRD sudah menyampaikan berkali-kali, baik di medsos maupun di media mainstream. Dan saya kira itu bisa dilihat secara gamblang. Saya sudah meminta kepada pemerintah agar pemerintah hadir di pondok pesantren, membantu pondok pesantren dalam memasuki new normal, kehidupan dengan tatanan baru.